Kami menyapa seluruh penggemar Skylight dimanapun Anda berada. Apa kabar? Pada malam hari ini kita masuk di jam yang kita tunggu, yaitu Blessing the Spirit bersama narasumber kita, Bapak Pendeta. Nama lengkap, Bu? Mefril Su. Ya, saya tunggu-tunggu. Haleluya. Pendeta Mefril Su, apa kabar? Shalom. Kabar baik. Selamat malam, shalom. Baiklah, kita akan langsung mulai. Mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini senang jumpa dengan Anda. Dan kita ada di acara Blessing in the Spirit. Tapi sebelum kita akan masuk pada pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh jumpa bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini dalam pembacaan ayat kita dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42 kita akan belajar bersama-sama malam hari ini dari seorang pribadi yang luar biasa yang kita ketahui bersama, namanya Ayub. Yuk kita akan baca Ayub pasal yang ke-42. Kita akan memperhatikan ayat yang kedua, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat yang barusan kita baca itu adalah merupakan satu ungkapan dari seorang pribadi yang namanya Ayub. Jika saya dan saudara melihat siapa sebenarnya Ayub, kita bisa menemukan dalam Ayub pasal yang pertama. Di sana dijelaskan ayat yang pertama dan seterusnya siapa sebenarnya Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, kata Alkitab dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Yang kedua, Ayub adalah orang yang jujur. Yang ketiga, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan, kata Alkitab. Karena keadaan ini, karena dicatatkan dalam kitab Ayub pasal yang pertama, karena kesalehannya Ayub, karena apa yang dilakukan jujur, karena dia takut akan Tuhan, karena dia menjauhi kejahatan, maka Ayub mengalami kehidupan yang begitu luar biasa, di mana dia diberkati dengan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 10 anak. Yang kedua, catatan firman Allah dalam kitab Ayub pasal yang pertama menjelaskan ayat-ayat yang kedua, 3 dan seterusnya. Ayub memiliki 7.000 kambing domba. Ayub memiliki 3.000 unta. Ayub memiliki 5.000 pasang lembu dan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Juga Ayub dikatakan dalam Ayub pasal pertama menjelaskan dia juga memiliki budak yang berjumlah besar. Artinya dalam awal-awal kitab Ayub dalam pasal pertama dijelaskan di sana bahwa Ayub dalam keadaan yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Ayub mengalami keadaan di mana dia ditolong dan diberkati Tuhan. Tetapi saya dan saudara melihat yang terkenal dari Ayub adalah ketika Ayub diperhadapkan dengan habis apa yang dia punyai. Anak-anaknya meninggal. Ayub pasal yang kedua menjelaskan Ayub diperhadapkan dengan sakit, bisul atau barah dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Yang ketiga, Ayub diperhadapkan dengan istri yang menyuruh dia tidak mendukung dia, istri yang menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Dikatakan dalam ayat-ayat ini
Ayub diperhadapkan dengan keadaan di mana dia ada pada titik nol, ada pada keadaan yang tidak menyenangkan, ada pada keadaan-keadaan yang begitu luar biasa susah, bisa dikatakan dia terhimpit dari keadaannya. Nah, dalam ayat Ayub pasal 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, kata firman Tuhan. Ada dua hal yang akan kita perhatikan malam hari ini dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Kalau tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya kehidupan Ayub begitu diberkati dan luar biasa. Tetapi dalam fase kehidupan ada hal-hal yang dialami sehingga dia diperhadapkan pada titik nol. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang dia hadapi, di tengah-tengah krisis yang dia hadapi, di tengah-tengah apa yang sementara dia alami, kata Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub ingin menegaskan bahwa dia memiliki Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, kata Alkitab. Ayub memberitahu kepada kita bahwa dia menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu, dan Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, iya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah yang disembah oleh Ayub. Ayub masih mempercayai bahwa Tuhan yang dia sembah di tengah-tengah keadaan susah sekalipun, di tengah-tengah keadaan krisis sekalipun, dia tetap percaya bahwa dia menyembah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jika saya dan saudara melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh Dia. Tidak ada perkara yang sukar untuk dilakukan oleh Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu menolong kita. Jika saya dan saudara melihat data-data Alkitab, di sana dijelaskan tidak ada perkara yang sukar bagi Yesus. Sakit disembuhkan, lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, bahkan yang mati sekalipun sanggup untuk dikatakan Allah dalam catatan kebenaran firman Allah, dibangkitkan dari kematian. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kadang-kadang kita terbatas secara manusia. Uang kita terbatas, apa yang kita punyai terbatas, kedudukan yang kita duduki sekarang ini terbatas. Paling panjang 5 tahun, kalaupun ditambah 10 tahun. Tetapi Tuhan, catatan kebenaran firman Allah memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang disembah Ayub adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada perkara yang tidak sanggup Yesus kerjakan. Tidak ada perkara yang tidak sanggup Yesus lakukan. Jika Anda ada pada posisi jalan buntu, Tuhan mampu merubah jalan buntu menjadi jalan yang baru bagi saudara. Jika saudara sementara diperhadapkan dengan dakian yang tinggi, Tuhan sanggup membuat dia menjadi jalan yang mudah untuk kita tapaki. Jika Anda sementara diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup yang sementara engkau alami, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Buktinya bisa saya dan saudara melihat mulai dari kitab Matius menjelaskan begitu banyak karya Allah yang dikerjakan, bahwa kita manusia, kelemahan-kelemahan kita sekalipun mampu Yesus kerjakan menjadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Nah, di kesempatan malam hari ini yang poin yang kedua, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, kata firman Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan pernah gagal, kata Ayub.
Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara, jika saya dan saudara menilik keberadaan Alkitab, dalam catatan-catatannya begitu banyak janji Allah yang diberitahukan kepada kita, rancangan Tuhan bagi kita, dan rancangan itu berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bicara mengenai rancangan, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai yang ke-9 katakan seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara tidak terselami oleh pikiran kita dan kita tidak mampu mengukurnya. Karena firman Allah katakan Tuhan merencanakan sesuatu bagi saya dan saudara. Kalau itu rencana Tuhan bagi saya dan saudara, dia tidak akan timbul di hati pikiran itu yang Tuhan siap sediakan bagi saya dan saudara, yang hari-hari ini sementara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang terhimpit seperti Ayub adanya. Nah, mari kita melihat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 bicara mengenai rancangan Tuhan. Yuk kita lihat ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa rancangan Tuhan bagi kita? Apa rancangan Tuhan bagi saudara? Apa rancangan Tuhan bagi pelayananmu? Apa rancangan Tuhan bagi keluargamu? Apa rancangan Tuhan bagi usahamu? Apa rancangan Tuhan bagi kita? Catatan kebenaran firman Allah dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, bahwa rancangan Tuhan pada saya dan saudara yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan menginginkan supaya saya dan saudara ada pada track yang namanya damai dan sejahtera. Bukan cuma sekedar damai, tetapi ada sejahtera di dalamnya. Tuhan merencanakan kepada kita supaya saya dan saudara, keluargamu, usahamu, apa yang kau sementara kerjakan hari-hari ini ada pada titik yang namanya titik damai dan sejahtera, bukan rancangan yang lain. Firman Allah katakan, sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang tidak dikatakan dalam Ayub pasal 42 bagian pertama, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk rancangan damai sejahtera bagi kita. Kalau Anda sementara diperhadapkan dengan badai hidupmu, diperhadapkan dengan badai usahamu, diperhadapkan dihimpit dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita supaya saya dan saudara sebagai orang yang percaya ada pada titik yang namanya damai dan sejahtera. Bukan cuma damai saja, tetapi plus sejahtera di sana. Yang kedua, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 menjelaskan kepada kita bahwa bukan cuma sampai kepada damai sejahtera, tetapi bukan rancangan kecelakaan. Artinya, kecelakaan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tuhan merencanakan kepada saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan kepada Anda ada pada titik di mana saya dan saudara dihindarkan dari kecelakaan, kata firman Tuhan. Jika Anda ada pada titik-titik di mana hidupmu sementara terancam, ekonomimu sementara terancam, usahamu terancam, dan lain-lain sebagainya, firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan dijauhkannya kecelakaan bagi kita. Ada orang yang bangun pagi-pagi, dikatakan Alkitab, berusaha supaya ada orang yang jatuh dan masuk kepada jerat. Kita nggak tahu apa yang akan kita alami besok, hari ini, dan seterusnya. Tapi Allah merencanakan bagi kita supaya saya dan saudara mampu melewati hidup ini. Apapun yang sementara kita alami, apapun keadaan di luar sana, firman Allah berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah bukan mengalami kecelakaan. Bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang merugikan. Rancangan Tuhan bagi kita supaya saya dan saudara mengalami menang, 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 dan menang. Sebabnya firman Allah berkata dalam terjemahan yang lain bahwa dia rela dirinya jadi manusia supaya saya dan saudara mengalami yang namanya hidup. Sesuatu, kalau bicara tentang kecelakaan,
celaka di jalan, kalau kita bisa melihat, bisa dua hal, rumah sakit atau kuburan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah merencanakan kepada kita bukan rumah sakit dan bukan kuburan, tapi Allah merencanakan kepada kita keduanya dijauhkan dari kita. Sebabnya bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Yang menjadi persoalannya hari-hari ini adalah ketika saya dan saudara tidak sadar bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang seperti itu. Sehingga firman Allah katakan, saya dan saudara masih hidup dalam dosa, saya dan saudara masih hidup dalam kesalahan, saya dan saudara masih hidup pada hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Bagaimana Allah yang sementara merencanakan bagi kita sesuatu, dijauhkannya kecelakaan bagi kita, tetapi saya dan saudara menarik diri daripada rancangan itu, dan saya dan saudara keluar dari rancangan itu, hidup menurut kehendak kita sendiri. Firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kalau saya dan saudara melihat, supaya perjalanan hidup ini baik, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari hal-hal yang mudah menimpa kita manusia, marilah kita hidup menurut firman Tuhan, kata kitab Yosua pasal yang pertama. Tetapi kadang-kadang hidup ini kita tawar kepada Tuhan. Tuhan, masih ego kita lebih kita pentingkan daripada apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Padahal maunya Tuhan, saya dan saudara harusnya belok kanan. Tapi kita, karena ketegaran hati kita, kita belok kiri. Maunya Tuhan adalah kita lurus. Tetapi hari-hari ini kita bilang, Tuhan, capek perjalanan seperti ini, capek mengalami kesusahan, capek mengalami pencobaan, capek mengalami apa yang kau alami. Catat baik-baik kebenaran firman Allah. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera. Yang kedua, dijauhkannya kecelakaan bagi saya dan saudara. Artinya, kalaupun kita sementara digambarkan ada dalam perjalanan dalam kehidupan di bawah kolong langit ini, maka kita dijauhkan dari setiap eksiden yang mendatangkan kerugian bagi kita. Ini rancangan Tuhan bagi kita. Ada orang yang sekarang bertanya kepada saya sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta, di tengah-tengah COVID-19 hari-hari ini usaha saya seperti ini, hari-hari ini pekerjaan saya seperti ini, hari-hari ini begini-begini. Ada banyak sekali keluhan yang sampai. Tapi saya hanya ingin memberitahukan satu hal, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan firman Allah katakan yang kedua adalah bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun Anda sementara diperhadapkan dengan keadaan itu, firman Allah menggaransi kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan segala sesuatu, mempertegas rancangan Tuhan bagi kita. Nah, kembali ke kitab Yeremia pasal ke-29. Jadi yang pertama, rancangan Tuhan adalah supaya Anda ada pada titik yang namanya damai dan sejahtera. Anda ada pada satu zona yang namanya damai dan sejahtera. Anda ada pada satu keadaan yang namanya damai dan sejahtera. Bukan cuma sampai kepada zona itu, bukan cuma sampai pada keadaan itu, bukan cuma sampai pada titik itu, tetapi firman Allah katakan plus dijauhkannya kecelakaan bagi kita. Artinya sesuatu yang menghalangi kita, ada eksiden di depan kita, Tuhan mengarahkan kita supaya kita tidak mengalaminya. Yang ketiga, bahwa rancangan Tuhan bagi saya dan saudara untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Supaya saya dan saudara ada pada titik di mana hari depan penuh harapan, kata firman Tuhan. Artinya sesuatu yang ada di depan kita itu penuh dengan harapan, penuh dengan sesuatu yang luar biasa baik, penuh dengan sesuatu yang luar biasa sempurna, penuh dengan sesuatu yang luar biasa menyenangkan. Artinya Tuhan bukan cuma beri damai, Tuhan bukan cuma jaga kita dari kecelakaan, jaga kita dari keterpurukan, jaga kita dari hal-hal yang mudah menimpa kita manusia. Yang ketiga, kata firman Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Hari-hari ini ada banyak orang yang berteriak tentang masa depan. Percaya, masa depan yang penuh harapan Tuhan siap sediakan bagi kita, apapun keadaan. Tapi mari kita catat baik-baik, mari kita seturut dengan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan tidak akan terrealisasi bagi kita ketika saya dan saudara keluar dari rancangan itu. Tuhan merencanakan kita seperti itu, tapi kadang-kadang kita manusia yang suka keluar dari rancangan itu.
kita keluar dari firman, kita keluar dari apa yang Tuhan mau, kita keluar dari apa yang Alkitab mau, kita keluar dari apa yang firman mau, sehingga saya dan saudara tidak mengalami keadaan ini. Yang kedua, mari kita akan lihat apa rancangan Tuhan bagi kita. Kalau kacamata Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ada 3 poin. Mari kita melihat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena, saya akan baca buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, kita akan melihat satu perjanjian lama Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita melihat contoh rancangan Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bahwa rancangan Tuhan bagi saya dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kata firman Tuhan, tidak binasa. Saya menyelidiki dalam bahasa Yunani, kata binasa menggunakan kata apolumi. Kata apolumi memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, hancur. Jadi Tuhan merencangkan bagi kita bukan cuma sekedar 3 hal dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, tapi kalau kita melihat merujuk Yohanes 3 ayat 16, supaya manusia tidak binasa. Yang pertama, binasa yang dimaksud adalah apolumi yang dijelaskan dalam bahasa Yunani. Dijelaskan satu, hancur. Supaya saya dan saudara tidak mengalami kehancuran. Hancur hidupmu, hancur usahamu, hancur masa depanmu, hancur perjalanan hidupmu. Allah tidak menginginkan, Yesus tidak menginginkan manusia itu mengalami yang namanya kehancuran atau apolumi. Yang kedua, atau dalam Yohanes 3:16 katakan tadi binasa. Yang kedua, pengertian dari binasa dalam bahasa asli apolumi dijelaskan kalah. Yang pertama hancur, yang kedua kalah. Tuhan merencangkan bagi saya dan saudara bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi keluarga yang kalah, bukan jadi pengusaha yang kalah, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang kalah, tetapi Tuhan merancangkan bagi saya dan saudara supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi kalau Anda sementara pada posisi kekalahan hari-hari ini, mari kita cek dalam diri ini. Jangan-jangan kita yang keluar daripada rancangan Tuhan. Tuhan merancangkan bagi kita, bahkan Dia rela mati datang ke dunia bagi kita, supaya satu, saya dan saudara tidak hancur. Yang kedua, supaya saya dan saudara tidak kalah. Kalah dari maut, kalah dari iblis, kalah dari peperangan rohani, kalah dari strategi iblis, kalah dari hal-hal yang lain. Allah menginginkan saya dan saudara mengalami di mana rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Yang ketiga, saya lihat dalam kata binasa digunakan kata apolumi. Yang ketiga adalah mati. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami kematian. Tuhan tidak menginginkan usahamu mengalami kematian. Tuhan tidak menginginkan hidupmu mengalami kematian. Tidak ada yang bergerak di sana, tidak ada yang hidup di sana, hidupmu biasa-biasa saja. Allah tidak menginginkan saya dan saudara mengalami keadaan itu. Sebabnya Yohanes 3 memperjelas kepada kita, Dia rela mati, Dia rela hancur, Dia rela mati supaya saya dan saudara tidak mengalami kematian kekal. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang menginginkan kematian. Tapi Allah tidak menginginkan engkau mengalami kematian. Kalau saya dan saudara membawa kata kematian pada kehidupan ini, ada banyak hal yang kita bisa gali, saudara. Yang pertama, mati bicara sesuatu yang tidak hidup. Allah tidak menginginkan ekonomimu tidak ada kehidupan, tidak ada pergerakan, tidak ada sesuatu yang banyak sekali kita bisa bawa dari kata apolumi ini. Tapi mari kita kembali, saya tidak akan panjang dan melebar dari hal ini, tapi kita akan melihat bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah supaya saya dan saudara tidak mengalami kebinasaan. Jadi saya sudah jelaskan binasa bahasa asli, yang pertama hancur, yang kedua kalah, yang ketiga mati, yang keempat busuk.